Berham, sudah 4 jam kamu bermain bola. Ayo segera mandi, ganti bajumu yang kotor, kemudian makan dan lanjut belajar. Wah, masih ada pertandingan final. Nantilah 2 jam lagi. Ya, kalau begitu silahkan main terus dan tidak usah sekolah. Oh, maaf Ma. Berham segera lakukan perintah orang tua, karena semuanya baik buat anaknya. Terlebih Bapa Sorgawi yang menggunakan berbagai macam cara sesuai kebutuhan seseorang untuk mempertobatkan serta menyelamatkan jiwa-jiwa yang malang. Segera kita mendapat penjelasan tentang kemuliaan kerajaan sorga dan bagaimana orang berjuang masuk ke dalamnya. Konsentrasi, jangan sampai tidak fokus. Shalom anak-anak semuanya. Hari ini ayo kita belajar kembali firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami manusia yang berdosa masih Tuhan berikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, hanya firman-Mu yang sanggup menyucikan hati kami. Itu sebabnya kami mohon, ketika kami belajar firman-Mu, berikan kami hati yang teduh, berikan kepada kami hati yang terbuka kepada firman-Mu, supaya firman-Mu membentuk hidup kami, sehingga kesucian yang Tuhan percayakan pada kami boleh kerjakan dalam tiap-tiap hari dengan senantiasa bersandar kepada Tuhan, berpikir seperti Tuhan berpikir. Tolonglah juga kami hamba-Mu, supaya dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus menjelaskan kepada banyak orang tentang siapakah Yohanes Pembaptis, maka Tuhan Yesus melihat ke sekeliling di mana orang-orang itu masih berkerumun. Maka Yesus dengan wibawanya, dia mengatakan bahwa generasi ini, yaitu orang-orang yang hidup di dalam zamannya, diumpamakan seperti anak-anak yang sedang duduk berkumpul di pasar. Dan anak-anak ini seperti pada umumnya mereka ingin bermain dengan teman-temannya. Maka sekelompok anak ini berseru kepada teman-temannya untuk mereka bersama-sama bermain. Apa yang dipermainkan oleh sekelompok anak-anak ini? Anak-anak ini tidak dengan berseru, ayo, ayo, ayo. Bukan seperti itu. Tetapi mereka memainkan alat musik seruling dengan harapan bahwa teman-temannya yang tadi diajak bermain itu, mereka meresponi atau menanggapinya dengan tepat. Yaitu mereka bisa menari, mereka bisa menikmati bersukaria. Tetapi ternyata, oh alangkah kagetnya mereka. Ternyata tak satu pun dari teman-teman mereka itu menari. Maka segera sekelompok anak yang bermain musik ini mengubah iramanya. Mereka mengalunkan lagu-lagu kidung yang bernuansa duka. Tetapi juga alangkah mengejutkannya juga. Teman-temannya tak satu pun mereka yang berduka, berkabung. Wah, ternyata teman-temannya tak satu pun yang berespon dengan tepat melalui ajakan bermain musik saat itu. Langsung Tuhan Yesus mengkaitkan anak-anak ini dengan kehadiran Yohanes Pembaptis dan dengan dirinya sebagai anak manusia. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis datang menurut orang-orang di dalam zaman itu agak antik dan nyentrik. Karena dia berpakaian bulu onta, dia makannya hanya madu yang ada di hutan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, bukan itu saja. Yohanes Pembaptis sering melakukan puasa atau tidak makan dan tidak minum. Dia menyerukan perlunya pertobatan. Dia menyerukan bahwa manusia yang berdosa itu sudah kehilangan semua haknya karena di dalam dirinya ada dosa. Demikian juga Yohanes Pembaptis berani dengan keras menegur setiap dosa dan salah pada setiap manusia. Dan oleh karena itu,
Yohanes Pembaptis dianggap oleh orang zaman generasi itu adalah orang yang kerasukan setan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis mewakili daripada perjanjian lama yang menyerukan bahwa setiap manusia sebenarnya tidak punya pengharapan. Karena dalam zaman itu penebusan Kristus memang belum dinyatakan. Demikian juga ketika anak manusia yaitu Yesus Kristus hadir, maka orang-orang zaman itu melihat bahwa Yesus sang anak manusia itu datang hanya makan dan minum. Dan lebih-lebih orang-orang ini melihat senantiasa bahwa Yesus yang penuh dengan keramahan itu, Yesus yang bermaksud datang kepada banyak orang berdosa untuk merangkul mereka menikmati sukacita surgawi itu. Yesus Kristus mau bergaul dengan para pemungut cukai. Yesus Kristus mau bergaul dengan orang-orang berdosa lainnya. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam zaman itu atau generasi itu menganggap Yesus Kristus adalah seorang pelahap dan seorang peminum atau pemabuk. Anak-anak yang dikasihi Tuhan ini menunjukkan sekalipun orang-orang generasi itu adalah orang-orang yang secara umur sudah cukup dewasa dan bahkan mungkin ada yang tua, tetapi sifat kanak-kanaknya ada di dalam diri mereka. Mereka lebih memikirkan bahwa apa yang menurut pikirannya itu adalah yang benar. Sehingga berita perjanjian lama yang diwakili oleh Yohanes Pembaptis dan berita perjanjian baru dengan hadirnya anak manusia yaitu Yesus Kristus yang memberikan pengharapan, memberikan sukacita, yang membuat orang bisa menari karena sukacita surgawi itu hadir, ternyata itu pun ditolak oleh mereka. Artinya bahwa perlunya berita pertobatan menurut yang diucapkan oleh Yohanes Pembaptis maupun berita yang disampaikan oleh Yesus Kristus dalam perjanjian baru, adanya pengampunan dosa dan pemulihan hak-hak manusia di hadapan Tuhan karena penebusan Kristus, tidak diresponi dengan tepat atau tidak ditanggapi dengan tepat oleh orang-orang di dalam zaman itu. Ini menunjukkan bahwa apapun yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus tidak mengubahkan hidup daripada orang di dalam zaman itu. Itu sebabnya Yesus saat itu langsung mengeluarkan kalimat berikutnya, yaitu satu teguran kepada generasi itu. Khususnya Yesus menegur beberapa kota, artinya orang-orang yang hidup di dalam kota-kota yang disebutkan seperti Yesus katakan seperti ini. Celakalah engkau hai Korazim, celakalah engkau hai Betsaida. Padahal di kedua tempat ini Yesus melakukan sangat banyak mujizat. Yesus juga melakukan mujizat-mujizat yang sungguh luar biasa. Tetapi faktanya mujizat tidak pernah membuat orang hidup di dalam pertobatan. Anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, bukankah zaman ini banyak orang melihat mujizat dikerjakan di mana-mana, tetapi mereka tidak berani menegur dosa manusia. Artinya mereka hanya melihat mujizat. Pasti tidak ada pertobatan yang sejati di dalam apa yang dikerjakan melalui hal seperti itu. Demikian juga kepada kedua kota itu dikatakan bahwa ketika penghakiman datang, Korazim dan Betsaida akan mempunyai tanggungan yang lebih besar atau dosa yang lebih besar jikalau dibandingkan dengan Tirus dan Sidon. Yesus juga menegur Kapernaum. Di Kapernaum pun Yesus melakukan mujizat yang banyak dan luar biasa. Tapi Kapernaum orang-orangnya pun tidak bertobat. Sehingga Yesus mengatakan, Kapernaum engkau tidak akan dinaikkan sampai ke langit, tapi engkau akan diturunkan sampai ke dalam dunia orang mati. Itulah penghakiman yang Tuhan berikan kepada Kapernaum dibandingkan dengan Sodom. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, jikalau kau dan aku masih diberikan kesempatan untuk menerima anugerah Tuhan,
yaitu ketika suara Tuhan diserukan untuk bertobat, untuk menerima anugerah Tuhan yang membawa engkau sukacita di dalam hidupmu, yaitu sukacita surgawi. Karena engkau diselamatkan, sambutlah keselamatan yang Tuhan anugerahkan dengan hidup dalam pertobatan yang sejati. Anak-anak yang kasih Tuhan, hari ini adalah satu hari yang indah buat kau dan aku, diingatkan bahwa ada waktu untuk kita bersama-sama menikmati satu sukacita yang diberikan oleh Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kami yang indah. Tuhan memberikan waktu untuk kami mengalami sukacita di dalam sukacita surgawi. Kami boleh menikmati tarian bersama dengan saudara-saudara seiman kami, karena sukacita dan damai sejahtera itu kau berikan pada kami melalui Yesus Kristus, anak manusia yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, perhatikan. Walau kota Korazim dan Betsaida sudah melihat kemuliaan kerajaan Allah melalui berbagai mujizat, ternyata mereka tetap tidak mau percaya. Berarti lebih parah daripada Tirus, Sidon, dan Sodom ya, Ma? Itu sangat berbahaya. Karena sebenarnya perkara besar yang menjadi tujuan semua itu adalah untuk meluluhkan keinginan kita supaya sesuai dengan kehendaknya. Tetapi mereka menolaknya, jadi nggak salah loh kalau Tuhan yang Maha Suci itu akan menghukum Israel lebih berat daripada kota-kota tersebut. Apabila kalian ingin mendapatkan gambaran yang lebih jelas, lanjutkan terus membaca dari Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Sampai jumpa besok. Salam.